Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Oktaviana dari kelas B3 Kesehatan Masyarakat 2019. Adapun presentasi yang akan saya bawakan adalah dari literatur review yang berjudul Kualitas Lingkungan Air Parameter Kimia dengan Gangguan Kesehatan. Kualitas lingkungan air dengan parameter kimia adalah suatu ukuran kondisi air yang dilihat dari karakteristik kimia untuk menunjukkan kualitas air. Keywordnya lingkungan, air, dan gangguan kesehatan. Air adalah materi esensial dalam kehidupan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup khususnya sebagai air minum. Kualitas air yang baik tidak selamanya tersedia di alam. Bahkan di daerah tertentu air yang tersedia tidak memenuhi syarat kesehatan secara alami. Sehingga diperlukan upaya perbaikan secara sederhana maupun modern. Bahan dan metodenya adalah bahan jurnal yang digunakan dalam literatur review didapatkan melalui database penyediaan jurnal internasional dan nasional ProQuiz dan jurnal saintifik Indonesia melalui Google Scholar. Metodenya yaitu literatur review dilakukan berdasarkan isu metodologi pada beberapa jurnal dari 6 penelitian jurnal yang digunakan, 5 diantaranya jurnal internasional dan 1 jurnal nasional. Hasilnya masuk di dalam tabel sintesa. Adapun tabel sintesanya dapat dilihat dari slide ini. Selanjutnya pembahasan. Pada pembahasan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tentang persyaratan kualitas air, sedangkan standar mutu air bersih ditetapkan berdasarkan Permenkes Rakyat Indonesia Nomor 416 tentang persyaratan kualitas air bersih. Parameter yang pertama adalah klorida adalah ion yang terbentuk dari unsur klor mendapatkan 1 elektron untuk membentuk 1 anion atau ion yang bermuatan negatif. Kata klorida dapat pula diartikan sebagai senyawa kimia di mana 1 atau lebih atom klornya memiliki ikatan kovalen dalam molekul. Tingkat toksisitas klorida tergantung pada gugus senyawa, misalnya natrium klorida NaCl sangat tidak beracun, tetapi karbonil klorida sangat beracun. Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh klorida pada lingkungan adalah menimbulkan pengkaratan atau dekomposisi pada logam karena sifatnya yang korosif. Ikan dan biota air tidak bisa bertahan hidup dalam keadaan klorida yang tinggi serta kerusakan ekosistem pada perairan terbuka atau eutrofikasi. Besi Fe, berdasarkan persyaratan kualitas air minum yang dibuat oleh Permenkes, kadar besi maksimum yang diperbolehkan sebesar 1, mg. Besi dapat larut pada pH rendah dan dapat menyebabkan air berwarna kekuningan, menimbulkan noda pada pakaian dan tempat berkembang biaknya bakteri Cryonotrin. Oleh sebab itu, kadar besi tidak boleh lebih dari 1 mg per liter karena dapat mempercepat pertumbuhan bakteri tersebut dan dapat menimbulkan rasa serta bau. Banyaknya aktivitas domestik dan industri di sepanjang sungai serta adanya dinamika aliran tersebut dapat menimbulkan perubahan kualitas dan kuantitas air. Hal itu menjadi salah satu bagian dan dampak akan kurangnya kualitas kesehatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Manusia biasanya memanfaatkan sumber-sumber air yang berada di sekitar pemukiman, baik itu air alam maupun setelah mengalami proses pengolahan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya logam berat merupakan salah satu beban pencemar paling banyak yang membahayakan lingkungan perairan. Tidak hanya merusak ekosistem perairan, keberadaan logam berat juga membahayakan kesehatan manusia. Berdasarkan beberapa uraian masalah pembahasan tersebut, dapat ditemukan bahwa suatu kesimpulan bahwa kualitas air bersih bergantung penuh dengan aktivitas industri yang berlangsung sehingga mampu memberikan kesehatan yang baik bagi masyarakat. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.